Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita di sini akan mempelajari tentang materi di tema 5. Di sini ada 3 mupel yang akan disampaikan. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial tentang ekspor dan impor. Terus yang kedua, bahasa Indonesia, daftar riwayat hidup. Serta yang ketiga, mata pelajaran IPA, yaitu tentang magnet. Jadi, Bapak harapkan di sini kalian bisa menyimak dengan baik. Semoga bisa memahami materi yang disampaikan. Jadi di sini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang muatan pelajaran IPS, ekspor dan impor. Nah, mungkin adik-adik di sini sering atau ada yang sudah mendengar atau bahkan ada yang belum pernah mendengar tentang ekspor dan impor. Nah, di sini ekspor dan impor adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan di suatu negaranya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus bekerja sama dengan luar negaranya, baik itu negara tetangga atau negara yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita masuk ke materi ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi ekspor itu adalah ketika kita mengirimkan barang ke luar negeri, itu disebut ekspor. Sedangkan impor itu ketika kita membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bisa dibilang ketika kita mengirim barang keluar itu disebut ekspor, ketika kita menerima barang dari luar itu disebut impor. Nah, jadi di sini kita akan berikan contoh ekspor dan impor yang biasa dilakukan negara kita, negara Indonesia. Di sini contohnya 10 produk utama yang biasa Indonesia ekspor atau kirimkan ke luar negeri. Yang pertama itu di bidang perikanan, itu ada udang, ada beberapa jenis ikan yang biasa kita kirimkan ke luar negeri. Terus di bidang perkebunan itu ada kopi, minyak, terus kelapa sawit, terus beberapa jenis pohon seperti pohon karet, dan beberapa produk untuk kendaraan bermotor. Nah, di sini selanjutnya adalah contoh dari barang yang kita impor atau barang yang kita ambil dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Nah, beberapa tahun ini kita itu sudah mengimpor barang dari luar negeri. Itu yang pertama, beras. Jadi ketika negara kita kekurangan dalam pemenuhan beras, itu kita biasa mengimpor dari negara Thailand, Vietnam, Myanmar, dan beberapa negara Asia Tenggara lain. Selanjutnya di sini ada gula pasir, terus ada bawang putih, susu, kain katun, terus beberapa barang mungkin yang umum kita gunakan itu yang kita impor adalah beberapa merek HP, Xiaomi, Oppo, dan lain sebagainya itu adalah merek dari luar negeri. Terus ada beberapa kendaraan, mungkin banyak ya, jenis kendaraan bermotor, seperti beberapa merek itu, terus mobil juga itu rata-rata dari luar, berarti itu kita impor. Di sini fokus saya agar siswa itu bisa membedakan ekspor dan impor. Jadi ekspor itu ketika kita mengirim barang keluar, sedangkan impor ketika kita menerima barang atau membeli barang dari luar. Nah, itu tentang pengertian dan contoh ekspor impor. Nah, di sini kita lanjut ke manfaat ekspor impor. Ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui dari ekspor impor. Di sini yang pertama, membantu perkembangan pasar sebuah produk. Jadi dengan adanya ekspor impor itu pasar di keuntungan untuk negara kita dulu ya. Jadi kita dapat mengembangkan usaha-usaha yang ada di dalam negeri dan memperkenalkannya di luar. Terus yang kedua, yang pastinya meningkatkan keuntungan. Semakin luas jangkauan suatu usaha, itu pasti keuntungannya bisa semakin meningkat.
Terus manfaat yang ketiga dari ekspor impor adalah memperbesar skala produksi. Jadi ketika jangkauannya semakin luas, otomatis bahan atau barang yang diproduksi itu harus semakin banyak. Terus yang keempat, memperluas jangkauan pasar, ini sudah disampaikan sebelumnya. Yang kelima, menjalin hubungan kerjasama dengan antar negara. Nah, jadi ini juga yang salah satu tujuan utama dari ekspor impor, itu ketika ada hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Terus yang terakhir di sini adalah mengatasi kekurangan pada kebutuhan suatu negara. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika suatu negara kekurangan beras, mau tidak mau kita harus kerjasama dengan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi di sini bekerja samanya di bidang ekspor dan impor. Terus di sini untuk materi ekspor impor mungkin cukup itu dulu. Di sini muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, jadi kita dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kita ke orang lain. Nah, jadi untuk biasanya daftar riwayat hidup ini kita gunakan untuk mendaftarkan diri, misalnya mengikuti lomba, terus akan daftar kuliah, daftar sekolah, termasuk juga mendaftar atau melamar pekerjaan, kita biasa menggunakan daftar riwayat hidup. Nah, untuk setiap daftar riwayat hidup seseorang itu akan berbeda-beda, walaupun dia di suatu rumah yang sama, misalnya kakak dengan adik, dengan orang tuanya, pasti memiliki daftar riwayat hidup yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pengalaman yang diterima seseorang itu pasti berbeda-beda. Dari sejak lahir aja mungkin tanggal lahirnya berbeda. Biar anak kembar mungkin detiknya kan beda. Nah, itu bisa memiliki perbedaan di setiap orang. Terus di sini daftar riwayat hidup bisa berbentuk dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk singkat, mungkin biasa mengisi formulir nama, siapa, tempat tanggal lahir, berapa gitu kan. Nah, ada juga yang berbentuk narasi. Jadi dia bentuk paragraf panjang, itu juga bisa disebut daftar riwayat hidup selama itu menjelaskan tentang data dirinya. Nah, selanjutnya biasa yang ada di daftar riwayat hidup itu antara lain yang pertama identitas diri, terus itu pengalaman itu biasanya pengalaman bekerja atau pengalaman dia belajar di mana aja, itu biasa dimasukin. Terus keterampilan atau kemampuan atau hobi yang biasa dilakukan. Terus ada juga bisa dimasukin prestasi, tentang prestasi yang pernah diraih, itu bisa dimasukkan ke dalam daftar riwayat hidup. Karena ketika seseorang ingin memasukkan diri ke suatu sekolah atau pekerjaan, otomatis sekolah atau tempat kerjanya itu mencari kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari kita. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat daftar riwayat hidup, itu dimasukin pernah mendapat prestasi apa, kelebihan apa, hobi apa. Terus hal-hal lain juga yang menurut kita penting untuk disampaikan atau diketahui suatu instansi atau suatu tempat yang ingin kita mendaftarkan diri, itu perlu kita masukin. Nah, mungkin contoh sederhana yang biasa adik-adik lihat itu daftar riwayat hidup ada di bagian depan rapot. Misalnya itu bagian depan rapot itu ada nama, ada nomor induk dan lain sebagainya, itu data diri, itu contoh dari daftar riwayat hidup. Nah, itu untuk materi tentang daftar riwayat hidup mungkin tidak sepanjang ekspor impor karena dia cukup sederhana. Baik, di sini kita akan masuk ke materi ketiga. Sebelumnya sudah tentang ekspor impor, yang kedua tentang daftar riwayat hidup, yang ketiga di sini tentang magnet, muatan pelajarannya IPA. Di sini pertama kita bahas tentang pengertian magnet. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang
yang dapat menarik benda-benda logam tertentu. Nah, magnet digunakan pada biasanya mungkin adik-adik sering lihat itu ketika membuka pintu kulkas. Membuka pintu kulkas baru menutupnya kembali itu ketika tertutup otomatis rapat atau agak keras dibuka itu karena memiliki magnet di dalamnya. Terus mungkin sering juga adik-adik lihat di tukang-tukang mainan atau pale-pale yang biasa jual mainan itu ada mainan ikan-ikan. Nah, itu contoh penggunaan magnet untuk dalam segi mainan. Terus ujung gunting, misalnya adik-adik mungkin bisa praktikkan di rumah. Ketika ada gunting, terus ujungnya itu didekatkan ke jarum, itu otomatis bisa menarik. Nah, itu adalah contoh juga dari magnet. Nah, di sini selanjutnya adalah tentang beberapa bentuk magnet. Di sini yang pertama ada magnet batang. Nah, magnet batang itu berbentuk persegi panjang, jadi berbentuk kotak. Seperti biasanya batu yang berbentuk kotak itu, misalnya adik-adik pernah belajar tentang persegi panjang atau balok. Nah, itu magnet batang bentuknya seperti itu. Terus di sini magnet berbentuk silinder. Nah, silinder ini kalau biasa pembelajaran tentang bangun ruang itu silinder berbentuk seperti tabung. Nah, di sini yang ketiga, terus ada magnet jarum, bentuknya seperti jarum. Terus ada magnet ladam. Magnet ladam itu bentuknya seperti huruf U. Terus yang terakhir magnet lingkaran, itu berbentuk lingkaran. Jadi ada 5 jenis dulu yang kita pelajari. Ada magnet batang, silinder atau tabung, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Tapi biasa yang umum kita temui, mungkin adik-adik sering lihat itu bentuknya batang atau lingkaran. Terus kita masuk ke ciri-ciri atau sifat magnet. Nah, untuk ciri-ciri dan sifat magnet, yang pertama adalah magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ada 2 kutub, ujung sebelah misalnya bagian kiri itu utara, otomatis yang kanan selatan, jadi kiri kanannya itu berbeda kutub. Terus yang kedua, di sini memiliki gaya tarik. Nah, otomatis seperti yang disampaikan, magnet itu dapat menarik beberapa jenis logam. Terus yang ketiga, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Contoh, ketika kalian punya magnet, bisa praktekin di rumah. Kalian bisa bungkus magnet itu pakai kertas atau menggunakan kain, lalu didekatkan ke jarum atau logam lainnya, itu otomatis tetap bisa menarik karena salah satu sifat magnet tadi dapat menembus benda-benda tertentu. Selanjutnya di sini ketika kutub yang sama, misalnya kita punya 2 magnet. Nah, ketika kutub utara dipertemukan dengan kutub utara, itu akan tolak menolak atau dorong mendorong. Nah, sebaliknya ketika 2 kutub itu berbeda lalu didekatkan, itu otomatis akan saling tarik menarik. Ini lebih enak sebenarnya kalau dipraktekin. Misalnya adik-adik punya magnet di rumah nih, mainan kah, atau biasanya ikan-ikanan itu, nah itu bisa dicoba. Ketika 2 magnet didekatkan, dia tolak menolak, itu dia berarti kutub yang sama. Ketika dia tarik menarik, itu berarti dengan kutub yang berbeda. Nah, terus magnet ini dapat menarik benda-benda tertentu seperti logam, jarum, peniti, paku, dan lain sebagainya. Nah, terus kita masuk ke jenis-jenis dari benda. Nah, di sini berkaitan dengan magnet, jenis benda itu ada 2. Ada yang namanya benda magnetis dan ada non-magnetis. Nah, jadi benda magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya kita punya magnet,
benda itu bisa ditarik oleh magnet, itu disebut benda magnetis. Nah, kebalikannya, benda non-magnetis itu adalah ketika suatu benda tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, misalnya kita dekatkan suatu benda dengan magnet dan benda itu tidak bisa ditarik, itu disebut benda non-magnetis. Terus kita mungkin kasih contoh benda-benda magnetis itu apa, terus tidak atau non-magnetis itu bagaimana. Nah, contoh-contoh benda magnetis seperti yang disebut dari awal, paku, jarum, peniti, terus gunting, logam-logam, bagian dalam kabel itu, tembaga, itu termasuk benda-benda yang magnetis. Sedangkan contoh-contoh benda-benda non-magnetis itu ada kayu, plastik, karet, sisir, batu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis benda berdasarkan sifat magnetisnya. Oke, untuk materi magnet itu mungkin cukup di sini. Nah, kita coba simpulkan lah. Mungkin ada yang terlambat bergabung dari materi 1 dan sampai terakhir tadi. Jadi materi pertama tadi tentang ekspor impor. Yang penting itu adalah tentang pengertiannya. Kalian bisa memahami bedanya ekspor dan impor. Ekspor itu kita mengirim barang keluar, sedangkan impor itu kita menerima barang dari luar. Oke, itu untuk materi yang pertama. Terus yang kedua tadi data riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, itu biasa digunakan untuk kalian mendaftarkan diri ke suatu tempat, misalnya mau daftar ekspor. Nah, itu bisa pakai data riwayat hidup, atau mendaftar ke SMP mana nanti ketika kalian lulus dari kelas 6 itu butuh data riwayat hidup. Terus ketika kalian sudah besar nanti mau melamar pekerjaan itu pasti menggunakan data riwayat hidup. Data riwayat hidup itu harus berisi tentang seperti yang disampaikan, ada data diri, ada pengalaman bekerja, pengalaman sekolah, terus berbagai informasi penting yang perlu diketahui orang lain. Nah, materi yang terakhir tadi yang baru saya sampaikan, magnet. Magnet itu adalah benda yang terbuat dari besi yang dapat menarik beberapa benda logam tertentu. Jenis magnet ada 5 yang kita pelajari, yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Oke, mungkin itu tadi dari saya. Mungkin kesimpulan dari keseluruhan hari ini ya.